Everyone, welcome back to my YouTube channel. Oke, pada kali ini aku akan memberikan pembelajaran tentang pengembangan kurikulum. Yuk kita simak. Sebelumnya aku akan memperkenalkan diri aku dulu ya. Kenalin, nama aku Nur Fadila Eka Lestari dengan NIM 200631100058 dari kelas 2B Pendidikan Informatika, alamat dari Lamongan. Halo yang rumahnya Lamongan, Jawa Timur. Say hello. Dan ini adalah foto aku. Oke, untuk yang pertama yaitu pengertian dari kurikulum. Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan suatu lembaga penyelenggaraan pendidikan yang berisikan rancangan pembelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan. Lah, setiap kurikulum itu setiap 2 tahun atau 3 tahunnya itu pasti akan diperbarui. Akan tetapi dalam diperbaruinya yaitu perbaikan dari kurikulum sebelumnya. Bukan berarti diperbaikinya kurikulum itu berganti lagi kurikulumnya. Tidak, yaitu perbaikan dari kurikulum sebelumnya dan juga bisa ditambah-tambah lagi menurut perubahannya zaman. Seperti itu. Aduh, serang ngono. Izin. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Hello guys, kali ini aku akan menjelaskan tentang pengembangan kurikulum. Karena kita di sini aku juga masih belajar, jadi kalau ada salah-salah atau apa-apa saran, boleh deh kalian cantumin di link komentar di bawah ya. Oke? Lah, di sini aku akan menjelaskan tentang pengembangan kurikulum. Sebelum masuk ke materi, aku mau perkenalan dulu nih. Lah, ini nama aku adalah Nur Fadila Eka Lestari dengan NIM 200631100058, kelas dari 2B Pendidikan Informatika. Aku kuliah di Universitas Trunajaya loh. Lah, alamatku adalah Lamongan, Jawa Timur. Halo, say hello yang lumayan Lamongan. Oke, lah ini adalah foto aku guys. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi. Yang pertama yaitu adalah pengertian kurikulum. Kurikulum sendiri yaitu adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggaraan pendidikan yang berisikan rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan. Lah, di dalam kurikulum itu setiap 2 tahun atau 3 tahunnya itu pasti akan diperbarui, yaitu di mana perbaikan dari kurikulum sebelumnya tidak diganti gitu, enggak, setiap perubahannya kurikulum itu pasti perbaikan dari kurikulum sebelumnya. Maaf ya, belibet. Oke. Selanjutnya yaitu pengertian kurikulum menurut UUD nomor 20 tahun 2003. Menurutnya, kurikulum merupakan seperangkat rencana dan sebuah pengaturan berkaitan dengan tujuan isi, bahan, ajar, dan cara yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai sebuah tujuan pendidikan nasional. Nah, itu menurut UUD nomor 20 tahun 2003. Sedangkan menurut Prof. DRS Nasution, yaitu kurikulum sebagai suatu rencana yang disusun untuk merancang proses kegiatan belajar mengajar di bawah naungan bimbingan dan tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan. Nah, yuk kita masuk ke menurut tokoh George Beauchamp. Menurut dia, kurikulum diartikan sebagai dokumen tertulis yang berisikan seluruh mata pelajaran yang akan diajarkan sebagai
kepada peserta, didik melalui pilihan berbagai disiplin, ilmu, dan rumusan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Lah, menurut dia, itu kurikulum itu berguna sebagai berikut, yaitu sebagai suatu program kegiatan yang terencana, terus sebagai hasil belajar yang diharapkan, kemudian sebagai agenda rekonstruksi sosial, kemudian sebagai kumpulan tugas dan konsep deskriptif, dan kurikulum sebagai curi. Oke, selanjutnya adalah landasan pengembangan kurikulum. Lah, makna landasan ini dapat dikategorikan menjadi 3 hal, yaitu yang pertama adalah fondasi, pikiran, kemudian adalah pandangan. Nah, mari kita kupas satu-satu. Fondasi. Sebuah fondasi yang dibangun di atas bangunan. Seperti itu. Diibaratkan landasan itu seperti pondasi ya. Pondasi yang ada di bangunan di atas sebuah bangunan. Lah, kemudian pikiran. Pikiran-pikiran abstrak yang dijadikan titik tolak atau titik pikiran berangkat bagi pelaksana suatu kegiatan. Kemudian untuk yang ketiga adalah pandangan-pandangan abstrak yang telah teruji, di mana kurikulum ini dipergunakan sebagai titik tolak penyusun konsep, pelaksanaan konsep, dan evaluasi konsep. Lah, dalam landasan pengembangan kurikulum ini mencangkup beberapa hal, yaitu landasan filosofis, landasan psikologis, landasan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian landasan sosiologis, dan landasan organisatoris. Oke teman-teman, sampai sini saja penjelasan saya tentang pengembangan kurikulum. Apabila ada kekurangan atau yang belum saya ucapkan di presentasi tadi, nanti kalian bisa tulis di komentar di bawah ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa. Goodbye.